Nabi Musa AS merupakan nabi yang diutus Allah SWT di tengah kekejaman Raja Firaun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Nabi Musa AS merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa AS diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat diceritakan dalam buku Musa alaihi salam karya Abu Hafiz Abdurrahman. Raja Firaun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Firaun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Firaun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah SWT. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Mimpi buruk Raja Firaun. Pada suatu malam, Firaun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Ia bahkan tak bisa tidur tenang. Ia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Firaun lalu menceritakan mimpi yang menghantuinya kepada para peramal. Dia berkata melihat api yang berkobar hebat di Mesir yang membakar dan memusnahkan seluruh rumah orang-orang Mesir, rumah Bani Israel. Tidak ada satupun dari mereka yang ikut terbakar. Seperti diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim AS dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmatnya. Selama menetap di Mesir mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Firaun. Salah seorang peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Firaun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya. Sementara, di mata Firaun Bani Israel adalah kaum yang lemah tidak punya daya apapun. Lantas ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa AS dan para penyihir kerajaan. Dikisahkan Nabi Musa AS adalah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Firaun. Musa ditemukan oleh istri Firaun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Firaun kian nyata. Nabi Musa AS mulai mengingatkan Raja Firaun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, Firaun tidak menghiraukan bahkan memeranginya. Allah SWT berfirman dalam Qs Al-Araf ayat 103. Artinya, kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Musa AS berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa AS dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa AS dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa AS dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Firaun. Pada suatu hari, Firaun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa AS. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Kisah Nabi Musa AS dan para penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama aku." Qs Al-Araf 104-105. Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Qs Al-A'raf 106. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya, dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Qs Al-A'raf 107-108. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai." Qs Al-A'raf
109-112. Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa AS meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah SWT, Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir. Ahli-ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?" Qsla. Raf. 115. Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Qsla. Raf. 116. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Qsla. Raf. 117-119. Akhirnya para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa AS. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah SWT.